dengan cara pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat anak. Yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Ketiga adalah model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak untuk pilihan-pilihan melalui kegiatan dan pusat kegiatan serta keluarga dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah model pembelajaran BCCT atau Brain Centric and Child-Time. Model pembelajaran BCCT adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat dimana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area dengan seperangkat sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi anak jadi dalam berbagai aspek perkembangan secara seimbang dan serba seimbang. Prinsip-prinsip dalam memilih tema. Yang pertama yaitu kedekatan. Kedekatan artinya tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat yang dimaksud dapat dekat secara fisik dan juga dengan secara emosi atau minat anak. Tema terdekat secara fisik dengan anak, misalnya diri sendiri, keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, binatang, tanaman, dan lingkungan alam. Yang kedua yaitu kesederhanaan, yang artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan menggali lebih banyak pengalamannya. Contohnya, berdasarkan prinsip kesederhanaan, kita dapat memilih seperti tema binatang, tema ayam, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kemenarikan. Artinya, tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Untuk lebih memberikan kemenarikan minat belajar anak dan kebermaknaan suatu tema, hendaknya guru dapat merumuskan tema dalam bentuk kalimat yang inspiratif. Misalkan tema matahari, dirumuskan dengan matahari sumber kehidupan manusia. Yang keempat adalah keinsidentalan, yang artinya pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun.
Dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak, atau misalnya kejadian yang tidak terduga, misalnya seperti banjir yang dialami oleh anak. Dapat dijadikan tema insidental menggantikan tema yang sudah direncanakan sebelumnya. Cara membuat wrapping tema atau mapping tema. Yang pertama yaitu pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Memang hal ini tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan akan lebih baik jika minat berdiri di tengah. Yang kedua yaitu dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Kemudian yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema ditandai dengan garis, warna atau simbol gambar. Yang keempat, gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. Yang kelima, buatlah tulisan atau simbol gambar dengan warna yang beragam. Yang keenam, jangan langsung membuat minat di kertas yang digunakan untuk menggambar. Buatlah draft peta pemikiran terlebih dahulu di kertas. Kemudian yang ketujuh, rencanakan tempat peletakan bagian badan dan pencabangan dengan sebaik-baiknya. Terdapat contoh pada gambar 1, penting tema yaitu bertema diriku, yang dapat dikembangkan menjadi subtema. Yang pertama, cita-citaku. Yang kedua, identitasku. Yang ketiga, tubuhku. Yang keempat, kesukaanku. Yang kelima, sekolahku. Dan enam, keluargaku serta orang sekitarku. Beberapa subtema tersebut akan dikembangkan, misalnya subtema tubuhku. Pengembangan subtema tubuhku dapat dilihat pada gambar nomor 2, yaitu gambar 2 menjelaskan bahwa setelah menetapkan subtema yang akan dibahas selanjutnya, dikembangkan menjadi topik yang akan dibahas bersama anak. Contoh subtema tubuhku akan membahas bagian-bagian tubuh, kegunaan setiap bagian tubuh yang diperlukan agar tubuh sehat, agar merawat tubuh, dan bagaimana bila sakit, apa penyebab tubuh menjadi sakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.